Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rincian UTS dari mata kuliah patologi sosial. Jadi saya meminta teman-teman untuk melakukan studi kasus dan analisis konten digital. Teman-teman melakukan analisis mengenai fenomena patologi sosial digital menggunakan teori psikologi. Nah, di sini teman-teman saya minta untuk melihat atau memilih salah satu fenomena digital seperti misinformasi, cancel culture, body shaming, cyberbullying, judi online, prostitusi online, ataupun disesuaikan dengan pengamatan teman-teman sekalian. Jadi studi kasus di sini dan analisis konten digital memang eh, saya minta untuk teman-teman menyajikan dalam bentuk infografis ya, jadi bukan laporan. Infografis seperti yang ada di contoh, seperti di gambar itu kan tampak bahwa ada penjelasan mengenai apa itu berkaitan dengan fenomenanya, judul kasusnya misalnya cyberbullying, terus hal-hal apa aja sih yang berkaitan dengan cyberbullying itu. Nah, itu diulas di dalam bentuk infografis yang berupa gambar gitu ya. Jadi bukan laporan. Nah, untuk data yang teman-teman kumpulkan bisa dari media sosial, misalnya Twitter atau X, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pola interaksi dan dampaknya bagi masyarakat gitu ya. Nah, untuk hal ini teman-teman merupakan tugas individu, jadi bukan kelompok. Ini berbeda dengan mungkin pembagian kelompok yang sebelumnya itu untuk tugas, namun karena saya ada satu yang hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi memang untuk tugas saya pending dulu tugas presentasinya. Nah, untuk tugas ini adalah tugas sendiri UTS, jadi tidak ada kaitan dengan kelompok karena ini lagi-lagi individu. Saya ulangi ya teman-teman, ini individu. Semoga teman-teman memahami. Saya meminta teman-teman untuk melakukan analisis ini juga dari kontrak kuliah gitu. Jadi bukan hal yang mendadak ya. Jika teman-teman hadir saat kontrak kuliah, saya harap teman-teman mengingatnya gitu. Nah, untuk studi kasus dan analisis konten digital ini, saya tidak meminta teman-teman untuk membuat laporan, hanya mengumpulkan infografis berupa JPEG ataupun file di PDF gitu. Jadi kalau misal susah JPEG-nya bisa milih PDF ataupun sebaliknya gitu. Jadi bukan dua hal. Nah, nanti saya juga akan melampirkan rincian tugasnya dalam bentuk PDF yang bisa kalian baca. Untuk judulnya atau fenomena, lagi-lagi silahkan disesuaikan dengan pengamatan teman-teman. Namun, saya juga menyarankan untuk ada beberapa fenomena digital, misal misinformasi, cancel culture, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa menggunakannya. Untuk penggunaan referensi, teman-teman harus menggunakan referensi yang bertanggung jawab, misalnya jurnal, artikel, kemudian berita yang kemudian website yang memang bertanggung jawab ya. Jadi bukan yang abal-abal gitu. Nah, kemudian untuk penggunaan ChatGPT, saya tidak pernah melarang teman-teman untuk menggunakan AI karena itu cukup membantu. Misalnya saja, jika teman-teman sulit membuat referensi ataupun, sorry, sulit membuat kesimpulan gitu ya, ataupun dari suatu artikel gitu. Nah, teman-teman bisa nih meminta AI untuk menyusunnya, tapi bukan sebagai referensi utama gitu ya. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Untuk mencari tema ataupun judul silahkan yang menarik ataupun bisa nggak sih AI ini digunakan untuk memberikan usul atau memberikan saran terkait dengan desain infografisnya. Tapi lagi-lagi tetap ya untuk pengisian kalian dalam mengisi infografis ini harus sesuai dengan referensi yang bertanggung jawab gitu. Terima kasih teman-teman bisa bertanya terkait dengan UTS-nya di grup gitu ya. Nanti apabila ada yang dibingungkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.